kalau misalnya asumsikan saya assist Citibank for example. Saya ada kerjaan sama Citibank. Kalau Citibank happy, they feel everything running okay, then they're going to have a second project. Itu masuk KPI saya di company tempat saya bekerja saat ini. Jadi kalau kasusnya seperti itu ya, susah juga tuh mau bawa ke pengadilan. Karena biasanya Citibank pasti nggak akan mau buka order lagi ke Anda. Oke. Sistem seperti likuiditas, betul. Kalau proyek besar, likuiditas biasanya ada banyak ya. Ada namanya performance bond, ada guarantee bond. Tapi performance bond atau guarantee bond itu umumnya hanya memproteksi sisi user. Oke, jadi kalau Khairul vendor, saya duduk di sisi user, saya kasih kontrak Anda 750.000 US dollar. Saya harus make sure bahwa Anda bisa deliver semua. Jadi jangan sampai kalau misalnya Anda sudah terima down payment, sudah terima pembayaran kedua, terus Anda lari, itu biasanya ada certain amount di bank account Anda yang dibekukan. Besarannya tergantung masing-masing company biasanya. Jadi likuiditas yang seperti itu biasanya hanya memproteksi saya, bukan memproteksi pada kasusnya Sulastri. Oke. Oke. Ya untuk Sulastri kalau porsi pembayaran menurut saya satu lihat pada tipikal pengadaannya ya. Kalau dia modelnya tender, umumnya Anda nggak punya kesempatan untuk menegosiasikan karena di tender itu umumnya sudah disebutkan down paymentnya 20%, berapa persen. Oke, tapi kalau pengadaannya sifatnya modelnya project base, bukan yang modelnya tender, Anda bisa menegosiasikan itu ke pihak user. Kalau Anda tanya saya berapa besarannya, tergantung. Untuk teman-teman yang duduk di vendor, biasanya mereka akan cenderung mengecilkan di depan, besarnya ada di belakang. Tapi kalau untuk di vendor, kebalikannya. Betul, Gabriela, ya. Nama baik biasanya. Jadi umumnya vendor besar biasanya mereka lebih worried terhadap nama baik dibandingkan performance bond sebenarnya. Karena itu di beberapa project malah bahkan mungkin sebagai referensi aja, di luar dari risk insurance, beberapa project manager itu, kalau pengalaman saya sekarang lagi support dua company sitting as a project manager untuk mereka, satu banking, satu lagi oil and gas. Itu biasanya mereka akan minta tambahan ke pihak company yang namanya professional liability. Professional liability itu ialah asuransi yang Anda harus miliki selaku project manager. Artinya kalau si pihak user mengetahui Anda melakukan deal di back end dengan pihak vendor for some reason yang menyalahi etik, si end user bisa menjatuhkan sanksi ke perusahaan tempat Anda bekerja sekian juta US dollar. So it's a bit scary on that. Oke, untuk Mulyadi, kalau project yang tidak terselesaikan masalahnya, this is a challenging part. Oke, ukuran pertama biasanya gini. Kalau ada dua, ini project IT atau project non IT untuk Mulyadi? Oke, project IT ya. Software atau hardware? Oke, software is challenging part. Pengalaman saya, umumnya saya saat handle project management yang terkait dengan software, saya akan pakai SDLC. SDLC itu Anda akan reserve yang namanya design,
lalu ada yang namanya testing. Saya suggest kalau ini belum terjadi, saya suggest pada tahap awal fight untuk bisa dapat minimum 60% pada saat sebelum tes. Karena itu akan secure Anda kalau projectnya fail off di tengah jalan. Oke. Terus yang kedua, yang challenging software itu biasanya software khususnya, pengalaman saya, software khususnya atau beberapa project kita kenal namanya sindrom 10%, 10% syndrome. Oke, 10% syndrome tuh gini. Project biasanya dari mulai 1% sampai 60% dia akan bergerak sangat cepat sekali. Dari mulai user gather requirement, demo creation, go further sampai misalnya ada testing GUI, graphical user interface, itu biasanya cepat. Tapi ketika Anda mencapai 90%, biasanya project for some reason akan hold up. Itu akan jadi, kalau Anda bikin progress report ke board of director, itu biasanya akan jadi 91, 92, 93. Malah bahkan di bulan berikutnya no progress, tetap 93. Itu sering terjadi pada software. Karena software itu salah satu project yang sangat sulit karena mengandung banyak intangibility. Jadi Anda nggak bisa ukur fisiknya. Berbeda dengan misalnya kalau Anda handle project hardware, Anda bisa lihat fisikalnya. Software itu biasanya akan sulit. Nah, pada kasus seperti itu akan ada dua kemungkinan. Either projectnya tetap jalan, projectnya di-deliver, but client is unhappy, atau projectnya di-stop. Oke? Projectnya di-stop artinya pembayaran Anda yang sudah dibayarkan oleh pihak klien itu tidak akan diganggu-gugat, tapi sisa yang belum dibayarkan itu tidak akan dibayarkan kalau klien feel unhappy. Jadi mereka cuma begini aja gitu ya, mereka biasanya akan stop pembayaran Anda. So kalau Anda duduk di vendor, I will suggest that you do put everything di front lebih baik. Itu bisa secure Anda. Oke, untuk RBO, sebentar, saya salah kembali di. Oh, jangan boleh. Kalau ini jangan. Oke, kalau software itu, in all project ada 3 hal yang Anda harus exercise menurut saya in all project ya. Satu, Anda harus pertama kali ketika kick off meeting bikin communication channel. Communication channel nanti mungkin ada bahasnya lagi sama Budiah kali ya lebih lanjutnya. Communication channel basically di semua project Anda hanya akan punya single gateway. Oke, jadi single gateway di timnya Anda ialah Anda selaku project manager. Single gateway di sisinya klien pun hanya satu. Mereka harus appoint the project manager. Jadi tim Anda nggak bisa terima order dari siapapun kecuali Anda. Anda selaku project manager tidak bisa terima apapun juga order kecuali dari si project manager yang duduk di kliennya Anda. Agak sulit memang, jujur agak sulit. Project manager biasanya it's ya, saya setuju. Di semua company tempat saya join, umumnya project manager dan sales manager itu, I will say kan like a between love and hate. kita masih akan bergerak sendiri-sendiri. I mean, you do your job, I do our job, then sometimes we have to function each other kan untuk make the company move. Tapi yang saya bisa suggest ialah kalau itu yang terjadi, Anda punya klien yang tipikalnya sulit kayak gitu, jalankan communication channel sekuat-kuatnya. Kalau software, bikin revisioning selalu modelnya, jadi punya revisioning type, release itu minta approval selalu, terus arrange milestone payment.